Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang penjualan. Di kelompok ini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Daniel Raharja sebagai pembuat program. Kemudian ada Bagas Hega sebagai pembuat makalah. Kemudian Muhammad Jalaluddin Baihaqi sebagai pembuat PPT. Kemudian saya sendiri, Karyono, sebagai admin. Baik, kita langsung aja. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan hasil proyek kami, yaitu berupa sebuah program penjualan barang, di mana program ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yang pertama home, yang kedua login admin, yang ketiga data supplier, yang keempat data barang, yang kelima input penjualan, yang keenam data penjualan. Ini kalau tiga kalau empat sudah mau. Selanjutnya di sini ada home atau contoh aplikasi penjualan dari kelompok kami. Di home ini, lanjut. Di dalam tampilan home ini terdapat beberapa ikon seperti entry data berfungsi untuk menginput data. Kemudian transaksi berfungsi untuk mencatat transaksi yang terjadi. Kemudian setting atau pengaturan berfungsi untuk logout. Kemudian untuk selanjutnya atau menjelaskan selanjutnya saya serahkan kepada Bagas Ega. Yang kedua ini adalah login admin. Login admin ini terdapat ikon username dan password admin yang sebelumnya telah terdaftar di program penjualan ini. Yang selanjutnya adalah data supplier. Data supplier di dalam data supplier ini dapat dilihat ada kode supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier. Dan ada insert, delete, update, clear. Yang gunanya insert adalah untuk menghapus data, delete untuk menghapus data, update untuk mengubah data yang telah dimasukkan, clear untuk mengosongkan inputan. Yang selanjutnya ada data barang. Data di sini terlihat ada kode barang, nama barang, pemilihan supplier, model, harga, stok, insert, delete, update, dan clear. Dan sebelahnya ada barang-barang telah terdaftar. Dalam tampilan data barang ini kita dapat mendaftarkan nama produk, nomor produk, menginput data barang yang masuk dari supplier, hapus data barang. Hal ini terjadi jika barang tersebut laku, rusak, atau sudah kadaluarsa. Data yang terdapat dalam tampilan ini senantiasa berubah seiring terjadinya proses transaksi jual beli, data masuk dan data keluar dari barang, dan sebagainya. Selanjutnya dibacakan oleh Baihaqi penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tampilan yang kelima, yaitu input penjualan. Di dalam tampilan ini, kita diharuskan melakukan penginputan data penjualan yang terdiri dari nomor transaksi dan tanggal transaksi. Di sini juga terdapat bagian penginputan data barang, di mana terdiri dari kode barang yang sebelumnya sudah diinput di bagian tampilan data barang, nama barang, harga barang, stok barang, serta modal barang. Terdapat juga bagian perhitungan yang terdiri dari beberapa ikon, yaitu yang pertama laba awal. Ini didapatkan dari hasil harga terjual dikurangi modal. Selanjutnya ada laba akhir. Ini didapatkan dari hasil
laba awal dikali harga awal. Yang terakhir ada perhitungan total merupakan hasil dari terjual ditambah jumlah barang. Tampilan yang selanjutnya itu tampilan yang keenam, yaitu data penjualan. Di dalam tampilan data penjualan ini, terdapat data transaksi penjualan yang sudah terjadi selama periode penjualan tertentu. Data yang tersimpan dalam tampilan ini seperti nomor produk penjualan, tanggal penjualan, nama barang, jumlah terjual, total, harga laku, dan laba. Di sini kita juga bisa mencari data penjualan yang sudah terjadi dengan cara menginput nama produk. Dalam sistem aplikasi penjualan barang ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan penyimpanan database MySQL. Dari sistem yang berhasil dibuat, sistem aplikasi ini hanya bisa dijalankan pada jaringan lokal multi-user saja. Kemudian kami semua dapat menyimpulkan di antaranya, yang pertama, aplikasi penjualan barang ini dapat mempermudah proses transaksi penjualan. Yang kedua, sistem aplikasi ini dapat mengelola semua data user, barang, serta transaksi penjualan. Sistem aplikasi ini juga dapat mempermudah dalam pembuatan laporan penjualan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator Karyono. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini merupakan data penjualan yang terdiri dari nomor penjualan, tanggal penjualan, barang, jumlah terjual, total, harga laku, sama laba. Di sini merupakan data yang sudah diinputkan. Untuk mau nyari data tinggal misalnya mencari Redmi 8A misalnya. Tinggal klik cari. Nah, otomatis ketemu nih. Dengan nomor penjual sekian, tanggalnya sekian, barangnya apa, jumlah terjualnya 20, dengan total 600.000, harga lakunya 30.000, dengan laba 2 juta. Kalau mau refresh, tinggal klik ini aja. Maka muncul pesan refresh completed. Artinya data sudah berhasil di refresh. Nah, mari kita menuju ke inputan data. Nah, di sini merupakan input data penjualan yang terdiri dari nomor transaksi, tanggal penjualan. Di sini ada data barang. Ini merupakan combo box yang diambil dari data barang. Seperti ini. Kode barang misalnya BR 007 dengan komputer, stoknya 100, harga barangnya 7.000 dengan modal 6.000. Misalkan barangnya terjual misalnya 10 dengan harga terjual misalnya 7.000. Maka dari sini nih. Ini laba awalnya, ini laba akhirnya, dan ini totalnya. Untuk rumusnya akan saya cantumkan caption di dalam video ini. Lalu kita klik input, maka data berhasil diinputkan. Oke, dan ini merupakan data yang tadi. Ini data yang tadi diinputkan.
dengan tanggal 16 Juli 2020, barangnya komputer, jumlah terjualnya 10, jadi ini totalnya 70, harga lakunya 7.000, sama labanya 10.000. Kalau sudah selesai, tinggal klik home. Nah, di sini merupakan pakai wall. Jika datanya masih ada, maka data otomatis akan tampil di tabelnya. Data set model di sini merupakan variabel dari sini nih, dari bagian default table modelnya. Catch jika data tidak terhubung ke database-nya, maka muncul pesan error. Dengan errornya apa gitu, exception-nya apa gitu. Nah, di sini adalah public penjualan. Akan menampilkan execute void ini, void tampilkan. Kalau kosong yang melaksanakan execute void kosong seperti ini. Nah, di sini oke. Nah, di sini merupakan button cari. Yang paling penting ini nih. Saya akan memakai query select bintang from penjualan where barang like tag cari, itu merupakan text box untuk penginputan barangnya yang akan dicari. Di sini juga sama. Jika datanya ketemu, maka data otomatis menampilkan data yang kita cari di bagian tag cari ini. Jika tidak, maka muncul pesan data tidak ditemukan. Udah, sisanya tampilkan dan kosong. Nah, di sini merupakan input penjualannya. Nih, yang paling penting ini nih. Void-nya nomor otomatis. String dengan SQL select bintang from penjualan, order by, nomor penjualan desk ending. Ini juga sama. Jika data sudah ada, maka bagian akhirnya otomatis ditambah. Di sini ada integer parse in, nomor transaksi plus 1. String, ini nolnya. Saya kosongkan bagian nolnya. Jika an.length sama dengan 1, maka nolnya 3. Jika lengthnya 2, maka nolnya 2. Begitu seterusnya. Kalau yang ketiga, nolnya 1. Jika lebih dari 4, maka kosong nih. Nggak ada nol sama sekali. Nah, sini bukan inisiasi untuk kodenya. Sini P 0 plus an. An itu bagian lengthnya nih. Bagian ininya nih. Saya blok seperti sini nih. Else-nya maka jika datanya belum ada, nah di sini nih, maka otomatis muncul input seperti ini nih, P0001. Ini juga sama nih, jika aplikasi nggak terhubung ke database, maka muncul ini nih. Errornya exception-nya apa nih? Exception kalau datanya nggak terhubung. Nah, di sini merupakan void tanggal sekarang. Merupakan void yang berfungsi untuk menampilkan tanggal sekarang berapa. Tanggal sekarang. Di sini ada kalender, sama dengan new Gregorian calendar. Dan integer tahun sama dengan cal.get dalam kurung kalender year.
untuk menampilkan tahunnya. Untuk bulan, cal.get sama dengan dalam kurung kalender.month plus 1. Dan ini integer tanggal cal.get dalam kurung kalender sama day of month untuk menampilkan sekarang tanggal berapa. Dan sini ini merupakan format waktu yang saya tentukan. Ini tanggal mengambil integer tanggal, bulan mengambil integer bulan, dan tahun mengambil dari integer tahun. Dan udah, tb tanggal.setText dalam kurung waktu. Nah, di sini ada private void barang, saya ambil dari data produk. Nah, untuk pertamanya ini nih. Untuk pertamanya, silakan pilih kodenya. Nah, jika data sudah ada, maka data otomatis tampil di bagian pilihan combo box-nya. Jika aplikasi nggak terhubung ke database, sama nih, muncul seperti ini, error. Dan ini juga sama nih. Bedanya untuk stok, harga A, harga awal, modal, laba awal, laba akhir, total, dan sisanya 0. 0 itu merupakan default-nya. Sisanya kosong. Di sini merupakan update produk. Jika kita selesai menginputkan data, maka data barang yang sudah ada, stok pada data barang yang sudah ada akan otomatis berkurang. Dan sisanya, dan ini merupakan terjual. Kita terjualnya berapa nih? Nah, sini merupakan input penjualan. Init this set location relative to. Ini sepertinya nggak dipakai. Nomor otomatis. Ini sih dipakai sih. Nomor otomatis, tanggal sekarang, barang. Nah, di sini merupakan combo box kode barang. Diambil dari data barang. Yang diambil dari ID produknya. Jika sudah ada, nah di sini ada logika lagi nih. Jika stoknya 0 nih, maka muncul pesan seperti ini, saya blok nih. Key option pane, show message dialog. This barang sudah kosong, silakan pilih produk lain. Else, nama barang, maka otomatis input nih, otomatis ada nih di database-nya. Ini bagian nama produknya, dan ini stok, ini bagian harganya, dan ini modalnya. Modalnya berapa? Nah, di sini ada penginputan nih. Jika kode barangnya belum diinput nih, maka otomatis muncul pesan data tidak boleh kosong. Else, di sini saya mau buat query-nya, insert into penjualan values, nomor transaksi, tb tanggal, yaitu merupakan tanggal yang diinputkan, nama barang, ini terjual, ini jumlahnya, jumlah totalnya, dan di sini harga akhirnya, harga akhir sama laba akhir. Udah, maka data otomatis input ditambahkan ke tabel, dan untuk stoknya otomatis terupdate. Seperti itulah. Maka setelah data diinput, maka otomatis
balik lagi ke halaman penjualan. Nah, di sini nih, ini merupakan rumusnya. Untuk laba awal diambil dari harga akhir dikurangi modal. Untuk laba B-nya integer, harga B itu harga yang kita jual. Laba B itu diambil dari laba A dikali TB terjual, jumlah yang terjual. Untuk totalnya, harga akhir dikali TB terjual. Untuk sisanya dikurangi nih. Stok yang ada di database dikurangi data yang kita ambil nih. Maka hasilnya merupakan sisa dari data stok yang kita kurangin. Udah, itu aja. Dan kurang lebihnya mohon maaf karena jika ada perkataan saya kesalahan kata. Terima kasih.